Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita spesial nih dari film yang berjudul Yang Jian. Film ini menceritakan kisah seorang anak membebaskan ibunya yang tersegel di bawah sebuah gunung dan dibantu dengan kekuatan dewa terkuat. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Dikisahkan dahulu kala kehancuran pernah terjadi di langit dan juga bumi. Hal itu membuat kehidupan hancur. Kemudian manusia dan juga dewa bersatu nih mengatasi bencana dan mengembalikan kehidupan dunia kembali damai. Bertahun-tahun kemudian terlihatlah Erlang atau Yang Jian, Ning Hao, Lao Yo dan juga seekor anjing bernama Xiao Tian yang seorang peri. Semenjak bencana itu mereka tinggal di atas kapal terbang. Kemudian Erlang seorang bounty hunter mendapatkan tugas mencari buronan. Seorang diri dia menuju dunia roh Pulau Panglai yang memiliki teknologi canggih dan maju. Dengan mudahnya Erlang menemukan buronan itu dan mencoba menangkapnya. Hingga akhirnya Erlang berhasil menangkap peri buronan yang dibantu oleh Ning Hao. Lalu buronan itu dibawa ke penjara. Erlang pun mendapatkan bayaran 20 koin emas. Sesampainya di kapal, Erlang kedatangan tamu wanita cantik bernama Wan Lu. Meminta Erlang untuk menemukan pusaka keluarganya, sebuah harta karun, yaitu sebuah benda yang bisa menampung segala sesuatu yang tidak bisa ditampung oleh benda lain di dunia. Benda itu dicuri oleh seorang bernama Chen Xiang yang katanya sudah kabur ke Pulau Xiando. Mendengar itu Erlang pun bersedia mencarinya. Di sisi lain terlihat di dunia roh, tepatnya di stasiun, seorang dewa beserta para monster membuat kekacauan di sana. Tujuan mereka untuk mencuri koin emas di sana. Sementara seorang dewa menyusup ke bawah kabin lalu dengan mudahnya melumpuhkan para penjaga. Kemudian dia membuka segel dan menghisap sumber bahan bakar stasiun. Secara bersamaan prajurit surgawi datang mencoba menangkap mereka. Untung aja seorang dewa itu berhasil kabur dengan selamat. Sementara Erlang dan juga lainnya masuk ke portal berpindah tempat menuju Pulau Kasino. Di sana Erlang menanyakan keberadaan Chen Xiang ke seorang pelayan. Tiba-tiba muncullah 3 monyet yang membuat keributan dengan mengejek Erlang bukanlah Yang Jian seperti dulu setelah melihat mata ketiganya yang buta. Erlang pun menutup kembali mata ketiganya itu, dan seketika kekuatan Erlang mampu menghempaskan para monyet dengan satu tangan. Keluar dari kasino, Erlang melihat dewa yang sebelumnya mencuri di stasiun. Dia dikepung para monster yang marah padanya. Erlang yang berada di sana ikut terlibat. Setelah itu, 2 dewa dari kasino memberitahu Erlang bahwa dewa itu adalah Chen Xiang, salah satu murid dari perguruan yang sama dengannya. Lalu Erlang menuju Gua Jinxia. Dia bertemu dengan gurunya dan menanyakan kebenaran tentang Chen Xiang. Kemudian dijelaskan bahwa Chen Xiang adalah seorang bayi yang 12 tahun lalu pernah dibawanya ke Gua Jinxia. Namun Chen Xiang yang beranjak dewasa memberontak kepada guru. Namun Dharma kakak kedua Erlang masih mau mengangkatnya sebagai murid pribadinya. Tapi ternyata Chen Xiang bekerja sama dengan Seng Gongbao malah membunuh Dharma. Guru berhasil menyelamatkan Dharma dan menyegel tubuhnya. Namun Chen Xiang berhasil kabur dan menjadi buronan para dewa. Dia juga mencuri senjata pusaka buatan Dharma yang ternyata sama dengan benda yang sedang dicari oleh Erlang. Sementara itu Chen Xiang menemui Shen Gongbao. Dia mengungkapkan bahwa Chen Xiang keponakan Erlang dan juga orang menempatkan ibunya di bawah puncak teratai. Erlang juga sangat kuat hingga membuat lentera Baolian hancur menjadi beberapa bagian. Jika pecahan itu berhasil ditemukan, maka Chen Xiang bisa menggunakan kekuatan lentera Baolian untuk membelah puncak teratai menyelamatkan ibunya. Dan berpendapat Erlang mencari Chen Xiang karena hanya garis keturunan yang bisa menggunakan kekuatan itu. Di sisi lain Erlang ke Pulau Para Dewa menemui Wan Luo. Di situ Erlang menanyakan kebenaran tentang benda pusaka itu yang sebenarnya milik kakak keduanya, bukan milik Wan Luo. Namun Wan Luo tak mau menjawab seketika dia menghadapkan cermin ke depan Erlang. Seketika Erlang masuk ke dalam kenangan yang bertemu dengan ibunya.
Setelah sadar, Erlang menemui Chen Xiang yang berada di sebuah bangkai kapal. Disinilah Erlang mengetahui Chen Xiang ingin mengumpulkan bagian dari lentera Baolian, dan Chen Xiang menceritakan bahwa selama menjadi murid Dharma dia disiksa dan diperlakukan buruk. Tiba-tiba datanglah para dewa yang ingin menangkap Chen Xiang yang sudah lama menjadi buronan. Erlang malah membantu Chen Xiang kabur dari para dewa. Hal itu membuat dirinya dimasukkan ke dalam penjara karena diduga bekerja sama dengan Chen Xiang. Erlang dikurung bersebelahan dengan buronan yang sebelumnya dia tangkap. Tidak lama datanglah Ming Hao, Lou Yu, dan juga Xian Tian yang penciumannya tajam menemukan Erlang berada. Dengan mudahnya Erlang keluar penjara dan melawan naga yang menjaga penjara. Erlang berhasil kabur dari penjara, lalu Erlang mengajak teman-temannya menuju mercusuar, tempat tujuan Chen Xiang berada. Di sisi lain, Seng Gongbao dan juga Chen Xiang masuk ke dalam menara mercusuar untuk mencuri bagian dari lentera Baolian yang dijaga oleh Raja Ginseng. Sebagai penjaga bagian dari lentera, dia tidak tinggal diam untuk melawan mereka. Pertarungan pun terjadi nih, dan mengeluarkan wujud Susanoo mereka. Chen Xiang menguasai bela diri jahat Gongbao dan dia berhasil mengambil bagian dari lentera itu. Namun tiba-tiba ada serangan lain yang menyerang mereka. Gongbao mengerahkan semua kekuatannya untuk menjadi perisai dan menyuruh Chen Xiang kabur dari sana. Terlihat ada sosok yang mencoba membunuh Gongbao dan harimaunya. Tidak lama Erlang datang dan melihat Gongbao yang sekarat. Lalu Gongbao mengungkapkan bahwa dia melihat Chen Xiang yang sama seperti dirinya. Maka dari itu dia mewariskan keahliannya kepada Chen Xiang. Lalu Gongbao pun tewas. Erlang melihat luka serangan di tubuh Gongbao. Kemudian terlihat Chen Xiang berada di dunia manusia menemui Wanlu, yang ternyata mereka saling kenal dan memberikan bagian lentera yang telah dicurinya dan menggabungkannya. Ternyata Erlang juga berada di sana. Dia berhasil sampai karena portal seorang monster yang mengantarkannya ke dunia manusia. Erlang menceritakan bahwa di bawah puncak teratai Huasan ada sekelompok burung suan, yaitu roh semua api yang tersegel. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi dan juga langit. Lalu Ibu Shen Xiang yang juga adik kandung Erlang mendapatkan lentera Baolian untuk menjaga puncak teratai. Tapi 12 tahun lalu para burung suan gelisah hingga lentera Baolian tidak bisa menahan mereka. Lalu Erlang datang membantu, namun kekuatan mereka tidak cukup. Lalu lentera Baolian hancur. Akhirnya Ibu Shen Xiang mengorbankan dirinya untuk menyegel burung suan dengan melompat ke bawah puncak teratai. Lalu Erlang menggunakan kapaknya dan menancapkan ke dalam batu. Mendengar itu, Shen Xiang kaget karena selama ini dia mengira ibunya disegel karena menikahi manusia, dan terungkap bahwa Wan Lao adalah adik dari ibunya Erlang. Dia bernama Dewi Wusan. Jadi dari awal Dewi Wusan sengaja ingin mempertemukan Erlang dan juga Shen Xiang karena ternyata mereka satu keluarga. Di sini Dewi Wusan mengungkapkan bahwa guru Erlang menggunakan kekuatan burung suan untuk membangun Goa Jinxia. Jadi jika burung suan bangkit, maka Goa Jinxia akan runtuh. Itulah tujuan yang sebenarnya dari guru, agar membuat Erlang menahan burung suan dan menjaga Goa Jinxia. Mendengar itu Erlang tidak percaya begitu saja. Dia mengajak Dewi Wusan menemui gurunya untuk membuktikan ucapan Dewi Wusan. Namun dia menolak dan pertarungan terjadi nih di antara mereka. Melihat kain sutra yang dipakai sebagai senjata Dewi Wusan menyadarkan Erlang karena luka Shen Gongbao persis dengan senjata sihir Dewi Wusan. Dan juga luka yang ada pada Dharma. Pelaku yang membunuh adalah Dewi Wusan. Di sini Dewi Wusan beralibi bahwa dia datang saat Shen Gongbao sekarat dan hanya ingin mengakhiri